Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Kawan-kawan pasti tahu kan indikator warna aki yang seperti ini. Dia biasanya ada warna biru, putih, merah gitu. Dan biasanya warna biru ini menandakan bahwa aki ini masih bagus. Tetapi ada sebuah keadaan, mungkin kawan-kawan pernah mengalami atau mendengar sebuah pernyataan. Indikator aki saya masih warna biru, tetapi kenapa tidak kuat untuk lakukan starter? Indikator warna aki ini apa sih? Fungsinya untuk apa, akurat atau tidak, dan bisa nggak indikator warna aki ini sebagai penanda bahwa aki ini masih bagus atau sudah soak? Temukan semua jawabannya hanya di video ini, saksikan sampai selesai, dan buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, supaya lebih mudah mendapatkan update informasi dan tips otomotif yang bermanfaat lainnya dari channel ini. Tanpa perlu lama-lama, check it out! Oke, yang pertama, indikator aki ini sebenarnya apa sih? Indikator aki ini sebenarnya adalah sebuah hydrometer. Jadi dia fungsinya untuk mengetahui berat jenis dari elektrolit aki atau elektrolit baterai. Ini kalau saya lepas, posisinya seperti ini. Dia ada bola-bolanya yang warna-warni seperti itu. Jadi elektrolit aki atau air aki itu dia campuran antara air dan asam sulfat atau H2SO4. Dia menghasilkan campuran dengan komposisi tertentu dan berat jenis tertentu. Tetapi yang perlu kawan-kawan ketahui, berat jenisnya itu bukan berat jenis statis ya, dia dinamis atau berubah-ubah karena adanya reaksi kimia dalam proses charging ataupun discharging. Nah, berat jenis tersebut itu sebenarnya ada sebuah tabel untuk mengkonversi. Ketika berat jenis sekian, itu isi atau muatan arus di dalam aki ini dia isi berapa persen gitu. Misalnya 100%, 75%, 50%, ataupun 0%. Nah, perubahan berat jenis tersebut itu diinterpretasikan menjadi sebuah warna. Warnanya ini dia, digambarkan di sini, yaitu biru merah, putih merah, merah putih, seperti itu. Nah, setiap warna itu dia ada keterangannya tersendiri berdasarkan berat jenis yang terbaca oleh si hydrometer ini. Dari sinilah kita bisa mengetahui muatan si aki ini atau jumlah muatan arus dari si aki ini dia bagus, penuh, atau kurang. Seperti itu. Yang kedua, fungsinya untuk apa sih? Fungsinya tadi sebenarnya sudah disinggung ya. Fungsi dari si hydrometer ini adalah mengetahui jumlah muatan arus yang ada di dalam aki ini. Apakah dia muatannya itu full ataupun kurang. Jadi fungsinya itu seperti indikator baterai pada HP kalian masing-masing ya. Di pojok kanan atas itu kan di HP-mu ada indikator baterai, ada 1 bar, 2 bar, bahkan full. Nah, ini fungsinya seperti itu. Tetapi ini bentuknya lebih sederhana. Dia hanya bisa mengetahui full dan kurang, seperti itu. Tetapi sebenarnya secara kalau kita melihat hidrometer secara full, itu kan alatnya seperti ini gambarnya. Dia tuh bisa mengetahui posisinya itu lagi full atau lagi berada di beberapa persen gitu. Jadi fungsinya itu seperti indikator baterai di HP-mu untuk mengetahui muatan arus yang ada di dalam aki ini. Yang ketiga, ini akurat nggak sih? Jawabannya akurat, bahkan ini sangat akurat. Tetapi kenapa ada kasus atau pada kondisi tertentu gitu kan, warnanya biru, seharusnya dia bagus, biru, merah, tengahnya merah gitu kan. Tetapi dia tidak kuat untuk starting. Nanti akan saya jawab, tapi sebelumnya saya akan memberikan sebuah analogi seperti ini. Jadi ketika kawan-kawan HP-nya baterainya itu soak itu kan, terutama kalau zaman dulu itu ada HP Nokia atau Siemens yang zaman dulu itu kan, itu ketika HP-nya soak gitu kan, maksudnya baterainya soak gitu kan, ketika dicas dia full gitu kan, warnanya biru. Tetapi ketika buat telepon dia mati atau langsung berubah ke putih gitu. Nah, nanti dihidupkan lagi HP-nya dia full lagi, ke biru lagi gitu. Jadi kasusnya seperti itu ya, analoginya seperti itu. Karena analoginya alat ini sebagai indikator muatan arus gitu kan. Jadi dia tidak bisa mengetahui
si baterai ini kondisinya di dalam itu seperti apa. Yang dia bisa ketahui adalah dia full atau kurang. Saya analogikan lagi ketika kawan-kawan punya sebuah ember gitu kan, yang fungsinya digunakan untuk nampung air, tetapi tiba-tiba ada anak-anak yang masukin batu di situ yang sangat banyak gitu. Setelah dimasukin batu, kawan-kawan tampung air di dalam ember itu. Memang kondisinya full, tetapi jumlah airnya tidak banyak. Jadi seperti itu kasusnya. Ketika aki SOA itu dideteksi oleh si alat indikator ini, dia full, tapi dia tidak bisa mendeteksi banyak nggak sih arus yang ada di situ. Dia hanya tahu full atau tidak. Dia tidak tahu bahwa di dalam itu sudah banyak bak, sudah banyak batu, sudah banyak sel yang rusak. Yang dia tahu kondisinya full, tetapi full itu bukan berarti banyak. Nah, bisa jadi full itu tapi hanya sedikit, karena di dalam aki ini ruangnya itu sudah banyak yang rusak, atau kalau hard disk itu sudah banyak bad sektornya. Jadi jumlah arus full tidak cukup untuk mensuplai motor starter. Seperti itu. Jadi fungsinya bukan untuk mendeteksi jumlah arus yang ada di sini ya, tetapi dia hanya mendeteksi dia tuh full atau tidak full. Seperti itu aja fungsinya dari si alat ini. Terus yang keempat, bisa nggak sih alat ini mendeteksi baterai ini SOA atau dalam kondisi yang bagus? Sebenarnya tadi sudah dijawab, tapi di sini coba saya pertegas lagi, jawabannya tidak bisa. Jadi si alat ini tidak pernah tahu aki ini sudah SOA atau masih bagus. Cara mendeteksi aki SOA seperti apa, itu sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Itu ada dua, yaitu pertama dengan menggunakan alat yang namanya battery analyzer, dan yang kedua dengan melakukan load test atau mengukur drop voltage. Caranya seperti itu. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, linknya saya siapkan di kolom deskripsi. Silahkan kawan-kawan yang membutuhkan bisa dibuka linknya setelah video ini selesai. Saya ceritakan lagi, aki ini atau baterai ini itu ketika dia kehabisan arus atau arusnya itu drop, itu penyebab kemungkinannya ada tiga. Yang pertama karena ada kebocoran arus elektrikal dari si mobil. Yang kedua dari proses charging yang tidak sempurna atau chargingnya yang problem. Dan yang ketiga dari baterai SOA. Nah, yang perlu penggantian aki atau aki itu sudah rusak, itu penyebab yang ketiga, yaitu karena aki sudah SOA. Artinya ketika aki itu sudah SOA, itu tidak dapat ditolong lagi. Tetapi kalau aki itu dropnya hanya gara-gara kebocoran arus di mobil ataupun proses charging yang tidak sempurna, itu masih bisa ditolong. Dengan cara apa? Dengan cara yang putih ini, kurang setrum. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara dicas kembali, karena sel-selnya di sini belum rusak. Ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi, silahkan. Demikian penjelasan saya di kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Apabila informasinya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.